Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Ali Khalil, pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil, yang sekaligus sebagai ketua penyelenggara barangkali, atau apa namanya ya, iya, badan penyelenggara. Tadi juga yang saya hormati beliau atas nama badan penyelenggara yang sudah menyampaikan pada kita bersama, Yai yang ganteng ini. Tapi dulu waktu saya muda, ya kurang lebih ganteng saya. Punyai yang saya hormati Pak Wali Kota yang diwakili oleh Pak Edi namanya tadi. Ya saya juga ini apa namanya, Pak Dr. Asikin. Saya menghafalkan satu-satu tadi, waduh kehafal nih kayaknya. Saya urut saja. Yang saya hormati dari Kantor Kementerian Agama Balikpapan, kemudian yang saya hormati Ketua MUI, non sewu yang sebelahnya Ketua MUI ini, oh Masya Allah, keluarga dari keluarga besar PCNU Balikpapan, kemudian Ketua MUI sekaligus Ketua Basnas, luar biasa ini. Kira-kira bayarannya wakai. Saya ini malah bujur. Ya, saya hormati kolega saya dari Kabupaten 11 Kalimantan ya, Dr. Asikin Nur, kemudian yang saya hormati dari Dinas Pendidikan dan para tamu VIP, tak lupa Ketua Sekolah Tinggi, saya doakan segera jadi institut. Jadi nanti jadi rektor IAI Balikpapan, mudah-mudahan. Harus disemangati begitu biar segera berubah dan bertransformasi. Tidak lupa kolega saya Profesor Siti Khoiriyah dari UIN Raden Mas Said Surakarta, seluruh jajaran pimpinan yang saya hormati, para panitia yang itu saja yang saya hormati, yang jemput kami juga itu, yang menemani kami juga itu, yang saya tanya juga itu. Para wali wisuda yang saya hormati, para guru besar tadi disebut ada guru besar dari Universitas Mula Warman yang saya hormati, para wisudawan-wisudawati yang ganteng-ganteng katanya tadi dan cantik-cantik yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebenarnya lebih senang dengan jadwal yang di rundown itu hanya 10 menit. Tapi karena ternyata lebih awal, jadi nanti akhirnya saya lebih panjang. Tapi tidak perlu khawatir, saya juga tidak suka kok kalau ada orang sambutan panjang-panjang. Pokoknya sudah kelihatan mulai angop, mulai saya hentikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Khairiyah dengan jangkit ketawa. Lelucon saya sekitar itu dok. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak memberi orasi ilmiah, saya bercerita. Dulu waktu saya pertama jadi CPNS tahun 94, ada narasumber yang sampai saat ini saya ingat, karena yang disampaikan itu ungkapan Arab yang bagi saya ungkapan itu tidak terlalu umum, dan menurut saya bisa jadi istisna, bisa jadi menyalahi aturan, mohon maaf. Akhirnya kemudian menjadi terngiang di telinga saya. Nah, ini tadi saya sekaligus merangkum dari para sambutan-sambutan, termasuk sambutan kawan mahasiswa yang luar biasa tadi. Apa ungkapan itu? Al-hayah al-kharakah. Biasanya khobar itu mesti,
nakirah. Tapi ini tidak. Al-hayah al-harakah wal harakah al-barakah wal barakah al-ma'unatu minallah. Itu tidak biasa sebenarnya. Kenapa? Sekali lagi biasanya khobar itu makrifah, nakirah. Al-hayah al-harakah, kehidupan itu bergerak, kehidupan itu dinamis, kehidupan itu harus ada aktivitas. Karena aktivitas itulah kemudian nanti akan menghasilkan keberkahan. Istilahnya Buya Hamka, hidup jangan hanya sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup, ayam, sapi, kerbau, kambing, Tuhan itu juga hidup. Artinya apa? Menjadikan kalau hidup sekedar hidup, ya mohon maaf, kita dengan yang saya sebutkan itu sama. Tapi coba kita lihat para ulama intelektual, hidup mereka tidak hanya sekedar hidup. Para pejuang hidup tidak hanya sekedar hidup. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Bais, kalau hidup itu sekedar hidup, tidak mungkin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sampai mencari ilmu ke Tanah Suci. Tidak mungkin Tuan Guru Sekumpul yang karomahnya luar biasa itu sampai ke Tanah Suci. Kalau hidup hanya sekedar hidup, tidak mungkin Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi sampai menjadi guru penting di Timur Tengah. Kok hafal? Tadi malam sudah saya hafal kan? Enggak, itu terkenal luas kok di bukunya Jaringan Ulamanya Profesor almarhum Profesor Azumardi As-Salam. Kalau saya lanjutkan, Syekh Nuruddin An-Raniri yang sekarang jadi nama UIN Aceh itu, Syekh Abdul Raus As-Singkili yang terkenal dengan mufasir pertama Tarjuman Al-Murtafid, Hamzah Fansuri, Samsuddin As-Sumatrani, Abdus Somad Al-Palimbani. Tidak mungkin kalau diteruskan Syekh Yusuf Al-Maqasari, Syekh Nawawi Al-Bantani dan seterusnya. Atau itu Syekh Hasan Masari, Haji Syekh Ahmad Dahlan. Tidak mungkin mereka itu akan capek-capek ke Mekah kalau hidup itu segera itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ulama besar Al-Ghazali itu yang kita kenal itu hidupnya di Baghdad. Aslinya dari mana? Tus itu wilayah Persia bagian timur. Ke Baghdad jauh sekali, bahkan bukan ke Baghdad saja, sampai ke Damaskus. Imam Al-Bukhari, periwayatan hadisnya yang dianggap sebagai nomor 1 di dalam dunia hadis. Kalau hidup sekedar hidup, tidak mungkin melakukan perjalanan dari Uzbekistan sampai ke Baghdad. Kalau saya terus-teruskan, nanti saya akan hanya menyitir nama orang saja, tidak jadi orasi ilmiah. Enggak, saya ini seringkali terinspirasi. Saya kasih contoh begini, Muhammad Iqbal yang bapak Pakistan itu pernah marah-marah, mohon maaf, kepada orang-orang sufi. Kenapa? Kalau orang itu sudah masuk sufi, saya juga senang berkehidupan cara sufi walaupun susah. Jangan terlalu dekat dengan Tuhan. Kalau kamu terlalu dekat dengan Tuhan, Pakistan tidak akan merdeka. Waktu itu orang-orang komunitas Islam di India itu banyak sekali, dan secara regulasi semakin lama tidak terumumkan. Karena itulah kemudian Muhammad Iqbal dan kawan-kawannya berusaha dengan sangat giat agar ada negara yang namanya negara Pakistan, dan ternyata setelah wafat muncul negara Pakistan. Kenapa? Karena waktu itu orang hidup secara sufi. Orang hidup itu kalau sufi, coba silakan yang di Usuluddin, orang yang hidup secara tasawuf Bapak Ibu itu kalau keasikan dengan Tuhan terlalu asik, sudah enggak, mohon maaf, tidak mereka dunia. Karena apa? Sudah asik dengan Tuhan itu. Apakah dengan uang? Bukan, uangnya banyak. Loh, mohon maaf, para wali itu, para guru, uangnya banyak, tapi tidak terpengaruh. Mohon maaf, Tuan Guru Sekumpul, saya yakin secara materi, tapi saya yakin tidak terpengaruh. Bapak Ibu kalau di sini pernah dengar nama Mbah Hamid Pasuruan, betul?
Pernah ya? Mbah Hamid itu sejak materi insya Allah banyak. Tapi pernah suatu ketika ada seorang kiai bilang, "Kiai, Mbah Hamid enak jenengan itu sudah kaya, dihormati orang, uangnya datang cara tiba-tiba. Lo mau kan Kiai? Nggih, Kiai monggo jalan-jalan sama saya." Akhirnya jalan-jalan, maksudnya itu naik mobil, bukan melaku ngoten. Nah itu keliling kota, dibawahi oleh Mbah Hamid, "Yai tolong bawakan air ini segelas air. Yai tolong jangan tumpah lo Yai." "Oh nggih, Mbah Hamid nggih." Nah, kemudian keliling. Setelah keliling kota sampai di rumahnya kembali, "Gimana Kiai, ada yang susah, ada yang tumpah?" "Ya susah Mbah Hamid, bagaimana? Seperti ini tidak tumpah apa?" Katanya Hamid. "Ya seperti itulah saya menjaga hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sehingga dan orang itu coba kalau kita lihat, orang itu kalau sudah takwa, insya Allah permohonannya apa itu mudah dikabulkan Allah. Cuman saya pikir orang yang sudah takwa biasanya gak akan permintaan. Singkakan permintaan itu apa? Sing durung takwa. Ya seperti kita ini, permintaannya itu banyak. Ya kepingin berjulur banget. Saya berani ngomong ini, saya lihat tujuh atur. Caca ini apa doa Kak Wani, Bapak Ibu yang saya hormati, al-harakah wal barakah. Ketika ada aktivitas, kalau kita mau bergerak, insya Allah ada keberkahan di situ. Dan kan Nabi itu senang kalau lihat umatnya itu berkualitas. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin kalau hidup hanya sekedar hidup. Itu sampai proklamator kita dibawa ke Flores, ke Indi, kemudian Bung Hatta sampai ke Bedugul ya, yang di pokoknya di Papua Selatan sana itu. Artinya apa? Hidup itu harus diusahakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga kawan-kawan mahasiswa, inilah pentingnya kalau masa-masa kita nanti saya hubungkan dengan perwakilan dari utusan dari Pak Wali, saya hubungkan ke sana. Indonesia mas sangat penting. Jikalau nanti saya lupa menyampaikan ini, tolong diingatkan. Ya penceramah kan kadang-kadang ya lali parang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilah ahli. Begini maksud saya, apa yang perlu kita ini kan, bahwa sekali lagi ketika kita wisuda bukan berarti selesai segalanya, tidak. Justru kita sedang mengawali sebuah dinamika intelektual. Saudara-saudara, tahun 60-an, 70-an semuanya silakan dibaca. Silakan semua saudara baca. Ada mobilitas sosial yang sangat tinggi. Kenapa di tahun 60-70-an itu negara-negara berkembang sudah mengusir anak-anak negerinya untuk apa? Untuk belajar ke barat. Kenapa? Ada indikator yang sangat kuat bahwa pendidikan itu merupakan langkah tercepat untuk menaikkan derajat. Ini yang saya sebut dengan mobilitas sosial. Sehingga anak-anak orang yang tidak mampu, kalau zaman dulu, sekarang nggak tahu ya, kedokteran itu mahal. Anak orang tidak mampu zaman dulu, yang penting pinter, bisa sekolah kedokteran, status sosialnya meningkat. Dari segi profesi, dari segi keuangan meningkat. Tadi dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Islam itu mensupport sekian banyak dalil. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang kemudian thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang lain fadlul alimi alal abidi kafatil qamari al sa'iril kawakib. Tidak ada bandingannya orang yang alim dengan ahli ibadah itu enggak berbanding sama sekali. Jauh. Artinya apa? Orang yang berkualitas, orang yang alim itu bedanya dengan abid, orang yang ahli ibadah, sangat berbeda. Bahkan bagi saya, ayat yang pertama turun itu, wallahualam, saya ini bukan mufasir, cuman kadang-kadang ya
mungkin nopo kan saking nganggure ae gitu. Ayat yang pertama itu bukan langsung kita itu disuruh menyembah Allah. Apa? Iqra, baca. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau di situ sebenarnya mestinya Allah itu bisa kok. Oh betul loh, langsung yang pertama kali kita menyembah Allah. Tapi tidak. Iqra, baca. Bagi saya Allah itu sangat fair. Allah itu sangat fair. Baca dulu ayat-ayat kauniyah saya, seolah-olah begini. Sampai hari ini Bapak Ibu, kenapa SpaceX, kenapa NASA itu selalu selalu ingin tahu jagat raya ini. Sampai saat ini kan orang tidak tahu apakah betul langit itu seperti atap betul atau tidak ada yang tahu. Orang hanya mengatakan bahwa langit itu adalah batas mata kita memandang. Tidak bisa. Di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan, Allah itu memang menciptakan langit tanpa tiang. Tanpa tiang. Berarti memang betul-betul ada. Dulu kalau kita masih kecil, kita tahu bahwa jagat raya ini seolah tempat yang tidak bertepi. Kenapa? Jadi tidak perlu mengukur jagat yang luar biasa. Kita saja yang di galaksi saja, galaksi kita Bima Sakti, yang kita ketahui galaksi Bima Sakti, Andromeda, kemudian bunga matahari, itu hanya di kalangan satu galaksi saja. Itu hitungan berapa luasnya saja itu kita tidak mau. Kenapa di satu galaksi? Dulu saya itu shock dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Quraisy. Satu galaksi ini isinya kurang lebih 1 miliar. Ternyata penulis belakangan itu sudah sampai 4 miliar satu galaksi. Dan tampaknya galaksi kita ini memang kayaknya dengan model spiral itu menyedot bintang-bintang yang lain. Yang itu antara satu bintang dengan bintang yang lain meteran itu sudah habis, kilometer itu sudah habis. Apa ukurannya? Tahun cahaya. Kalau tahun cahaya dari bintang yang satu dengan bintang yang lain saja tahun, bagaimana bintang yang ujung sana dengan ujung sana, bagaimana bintang yang di ujung galaksi sana dengan galaksi yang sana, itu kira-kira sudah tidak mampu. Bukan kira-kira, kita tidak mampu mengukur. Jarak matahari dengan bumi masih bisa diukur. Berapa? 150 juta kilometer. Saya percaya kepada ilmuwan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, monggo diukur diri. Artinya apa? Artinya jarak antara benda satu dengan benda yang lain itu betul-betul luar biasa panjang. Saya kepingin membypass. Artinya apa? Allah itu fair. Baca dulu alam raya ini. Pasti kalau nanti kamu akan baca, kira-kira yang muncul di mulut kita itu apa? Subhanallah. Bentuk pengakuan terhadap keagungan Tuhan yang luar biasa. Subhanallah. Ketika subhanallah, insya Allah melunjuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Makanya saya pikir orang-orang yang tahlilan di sini kan tahlilan Pak Ketua. Itu Pak PJ itu ya apa yang Pak PJ yang ini ya ini Allah alhamdulillah. Kira-kira itu ganjarannya ngono akeh kira-kira. Sing penting ojo eling-eling berkati. Namanya berkata juga di sini. Berkat. Kira-kira berkati itu kok ada subhanallah, subhanallah. Tapi berkati ini ada terus kata Pak. Dan kita kadang-kadang tidak atau jarang mengatakan malah ngapain kecuali nek gak pas tahlilan. Toh itu susahnya itu. Nah kalau seandainya itu bagi saya Iqra itu tidak sekedar ayat yang ya semua ayat katanya Gus harus kita hormati, tapi bagi saya ini Iqra ini bagi saya luar biasa. Saya itu ya Allah alhamdulillah kita itu bersyukur. Kenapa? Kita hidup di sebuah negara yang negara ini kita sudah punya manual berupa apa? Al-Quran, hadis dengan kritik sangat yang luar biasa itu. Dan alhamdulillah kita ini diberi hidayah. Bapak Ibu, banyak orang barat itu
pengetahuan Islamnya luar biasa, dan yang kasih surban dan syahadat sudah jadi kiai ulama. Ada Ignaz Goldziher, ada Yosef Shah, ada Morgulus yang terakhir itu, ada Annemarie Schimmel yang pernah ketemu dengan Habib Quraish di pesawat itu. Dia hafal Bulughul Maram, dia hafal Riyadhus Shalihin, dia membaca Ajaibul Qulubnya Al-Ghazali 50 kali sampai kayak khatam begitu. Al-Quran hafal. Katanya Habib Quraish, kenapa tidak syahadat saja? Apa jawabnya? Ya ini mungkin karena saya belum dapat hidayah. Ya lah, kita ini kan enak dari kecil oleh hidayah. Kadang-kadang bojone jeneng hidayah. Sudah enak kita ini. Kadang-kadang itu yang kita lupakan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir mau nggih, saya ingin melanjutkan yang disampaikan oleh utusan Pak Wali. Indonesia Emas tahun 2045 itu visi besar bangsa kita. Di Saudi itu ru'yatu alfain wa falatin, Saudi 2030 sekarang sudah membangun kota neon. Mukaab yang kemarin mau kayak diprotes gitu, lala perlu kita melok protes wong itu sing bangun yang kono dhewe, macam-macam. Kita punya visi Indonesia Emas 2045. Kenapa? Begini, itu bukan isapan jempol belakang. Pertemuan intelektual sekitar tahun 90-an itu diisyaratkan bahwa kendali ekonomi global adikuasa itu nanti akan bergeser ke Asia Pasifik. Asia Pasifik itu isinya Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Korea, Jepang, terus termasuk Amerika Selatan, Amerika Latin, sampai New Zealand, sampai ke Australia. Dan yang disinyalir yang memiliki kekuatan ekonomi itu beberapa negara, Cina termasuk, Amerika termasuk. Kita ini menurut lembaga keuangan internasional kurang lebih ada 4 lembaga. Kita ini di posisi ekonomi 4 dunia. Saya baca artikel lagi terakhir itu tidak terlalu jauh. Berapa? 5. Kita masuk 5 besar ekonomi dunia. Kenapa begitu? Ada alasannya. Jadi begini, ini sangat penting. Kalau Amerika itu terlalu lama menjadi negara adidaya, umat Islam itu kasihan menurut saya. Sekarang ini adidayanya Amerika Serikat. Kemarin itu negeri-negeri di Eropa, ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman, ada Spanyol, termasuk tuan kita itu Belanda. Sebelumnya siapa? Kita, umat Islam, Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani. Sebelumnya apa? Persia, Bizantium. Sebelumnya lagi apa? Yunani. Sebelum Yunani apa? Mesir kuno. Sebelum Mesir kuno apa? Babilonia. Sebelum Babilonia apa? Akadia. Sebelum Akadia apa? Sumeria, yang berada di sepanjang wilayah Mesopotamia itu. Kok hafal? Ya bos saking ngangguri paling tak tahu. Kita ini ancang-ancang insya Allah memang 2045 itu Indonesia emas. Ada beberapa alasan. Kenapa? Bonus demografi Bapak Ibu, bonus demografi insya Allah itu nanti terjadi kurang lebih antara 2040 dengan 2050. Nah fisik kita tidak meleset dari situ. 2045 kita dapat given anugerah dari Allah yang berupa bonus demografi. Usia produktif bukan usia subur. Kalau usia subur yang tahu ibu-ibu, usia produktif antara 15 tahun sampai 64 tahun kita berada di kisaran 70%. Ini yang penting. Jangan lupa sumber daya alam kita. Minum sewu sekarang ini yang belum merata menurut saya. Kita punya boksit, nikel, timah, batu bara, panas bumi, sinar matahari cukup,
Kalau mengukur sinar matahari cukup ini, di negara lain ada loh Bapak Ibu yang sinar matahari kurang cukup. Kita ini cukup. Mengukurnya gampang. Ya gampang apa? Lah ini coba kabeh ini kita dulu itu. Kosong kabeh betul. Yang pertama, bonus demografi, sumber daya alam kita. Memang kita sumber daya alam kita menurut saya belum terasa dengan semaksimal untuk rakyat. Kita mungkin perlu bersabar. Dulu Saudi itu tidak seperti sekarang. Saudi baru menemukan minyak itu di tahun 1932, baru dikelola 1938. Pemenang pengelolanya siapa? Amerika Serikat. Saingannya siapa? Inggris. Karena itu Saudi dengan Amerika itu memang raket dari dulu. Suka atau tidak suka, memang itu pemenangnya. Nah begini, ini yang betul-betul kami ingin saya sampaikan. Sumber daya alam kita cukup, kita sudah dapat bonus demografi, maka sebenarnya seperti yang didahulukan oleh bapak-bapak yang di depan, 2045 itu tahunnya siapa? Terutama tahun para wisudawan ini yang sangat penting. Ini sangat penting. Kenapa? Wisudawan itu biasanya wisuda itu usia kira-kira 23-24 tahun. Segitu ya kawan-kawan ya. Itu tahun 20 tahun lagi sekitar 2040 berapa? Itu tahun saudara-saudara. Tahunnya bola. Tahunnya siapa tadi? Luqman. Aisyah. Enggak ada ya. Ada dua lagi. Ya kata Pak Ainun untuk benar. Tahun saudara-saudara. Artinya apa? Yang kami sekarang itu nanti sangat tergantung bagaimana saudara mengelola hari ini. Katanya Renal sekali, kita perlu membangun generasi hari ini. Jika tidak, lakukan atau tidak sama sekali, now or never. Lakukan hari ini atau tidak sama sekali. Di tahun itu insya Allah proyeksi PDB, produk domestik bruto, itu kita mencapai 9.100 miliar US dollar. Apa artinya? Pulau dari nggak paham nggak jani. Pokok tak apa loh. Pendapatan per kapita kita sekitar 30.000 dolar per tahun, kemudian dibagi dengan masyarakat kita sama. Artinya apa? 2045 yang memang bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan di Indonesia, itu merupakan visi besar, harapan besar di tangan saudara-saudara lah itu nanti Indonesia ke depan. Syaratnya dua, satu pinter, dua sehat. Sehat dong, gak pinter ya nggak ada gunanya. Pinter dong, tapi gampang batuan, itu ya juga gak ada gunanya. Maka saudara harus pinter, harus sehat. Iki kok rada watu-watu, langsung golekan tangan. Cari segera bagaimana caranya betul-betul kita ini hidup sehat, kita itu betul-betul seperti yang didahulukan oleh kanjeng Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mudah-mudahan saya doakan yang lulus dari sini ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa mewarnai masa yang akan datang menjadi generasi yang bisa dibanggakan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.